Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Selamat hari minggu. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat. Bagaimana kabar Inang guru sekolah minggu? Sehat, ceria, Puji puji Tuhan. Oke, kita bersyukur kepada Tuhan karena di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Oke, adik sekolah minggu, siapa yang tadi pagi di situ bangun pagi langsung berdoa? Oh, ternyata banyak Inang yang berdoa. Puji Tuhan. Oke, nah untuk lagu pertama untuk memulai ibadah kita bernyanyi Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri, kemudian kita bernyanyi dengan sukacita. Syukur, alamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Bersyukur, alamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha mulia, kami angkat pujian kehadirat-Mu yang kudus dengan segenap hati dan jiwa. Karena hanya di hadapan-Mu kami beroleh ketenangan jiwa. Kepadamu kami melayangkan pandangan, mengarahkan mata, tertuju kepada perbuatan tangan-Mu yang maha besar. Engkau telah menyerahkan anak-Mu yang tunggal, menderita dan mati di kayu salib, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Kiranya Roh-Mu mempersekutukan kami dengan Engkau dalam ibadah ini, yang mengarahkan mata kami memandang kepada salib Kristus keselamatan kami, supaya jiwa kami dihibur oleh pengharapan akan kehidupan yang kekal yang telah dijanjikan oleh anak-Mu, Yesus Kristus. Amin. Adik-adik sekolah minggu, masih setia kan? Masih duduk manis? Oke, jadi Tuhan itu sangat setia kepada kita. Ya, walau kita susah, senang, Dia tetap hadir di hati kita, dalam kehidupan kita. Jadi kita juga harus setia. Oke, mari kita nyanyikan lagu Setia Setialah. Setia,
Baik adik-adik sekolah minggu, saatnya kita akan mendengarkan titah yang akan disampaikan oleh teman kita sekolah minggu. Shalom, selamat hari Minggu. Nama saya Kisha dari sektor 4. Saya akan mengucapkan titah Pasyahkon. Ulang hora manaksihon, hatana sotongon, marimbang hasoman jolma. Titah ke-9, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Riapma hita mangindo. Ham Tuhan naibata, sai pargogoi hamma ahu, makor jahon titah muai. Amin. Oke, kembali kita bernyanyi. Ya, lagu kita Yesus kekasih jiwaku. Nah, Tuhan itu adalah sahabat kita, teman kita, dimanapun kita berada. Jadi kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan karena dialah yang mempunyai kehidupan kita. Oke nak, kita bernyanyi Yesus kekasih jiwaku. Adik-adik sekolah minggu, saatnya kita akan mendengarkan ayat hafalan yang akan dibawakan dan disampaikan oleh teman-teman kita anak sekolah minggu. Selamat hari Minggu, saya kasih Letare Purba. Ayat hafalan dari Yohanes 16 ayat 32b. Namun aku tidak seorang diri sebab Bapa menyertaiku. Terima kasih teman-teman, selamat beribadah. Baiklah, nah adik-adik sekolah minggu, kita tahu bahwa Tuhan itu sangat baik. Walaupun kita selalu jahat, suka berbohong, malas, tapi Tuhan selalu baik kepada kita. Nah, untuk itu jika kita berbuat salah, mari datang kepada Tuhan, Dia selalu menerima kita. Oke, nah sekarang mari kita bernyanyi, Allah itu sungguh baik. Oke, nah untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini, ya coba kamu persiapkan hati kamu, pikiran kamu, Alkitab kamu, dan kamu duduk yang manis. Oke, kita nyanyikan lagu Allah itu sungguh baik.
Baik adik-adik, sebelum kita khotbah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi ini juga kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan, kuduskan kami agar firman Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari sesuai dengan kehendak Tuhan. Kuduskan kami Tuhan, agar kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Khotbah kita pada hari ini tertulis dalam Markus pasal 14, ayatnya yang ke-43 sampai 50. Ayo adik-adik kita buka Alkitab kita. Mari kita baca bersama-sama. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ya, inilah firman Tuhan. Adik-adik, masa-masa sulit terkadang bisa menjadi suatu hal yang berharga bagi kita untuk menentukan siapa orangnya yang sungguh-sungguh setia dan yang tidak. Itulah yang dialami oleh Yesus. Setelah Yesus menyelesaikan doanya di Taman Getsemani, ya, dan sewaktu dia berbicara kepada para murid-muridnya, datanglah sekelompok orang untuk menangkap dia. Salah seorang dari mereka adalah Yudas, yang mana Yudas adalah salah seorang murid Yesus. Jadi murid Yesus sendiri rela menjual Yesus dengan 30 dinar kepada orang-orang jahat. Ya. Yang lebih ironisnya lagi, murid-murid Yesus itu setelah kejadian berlarian semua meninggalkan Yesus. Jadi tidak pas seperti apa yang mereka janjikan kepada Yesus, bahwa mereka itu setia mau sampai mati bersama-sama dengan Yesus. Nyatanya mereka lari semuanya. Nah, kemudian adik-adik, ya, sewaktu datang serombongan para penjahat itu, seorang dari murid Yesus itu yang bernama Petrus menghunus pedangnya dan menetapkan pedang itu ke telinga seorang hamba dari imam-imam besar itu yang bernama Malkus. Jatuhlah telinganya ke tanah.
Kemudian apa kata Yesus? Sarungkan pedangmu itu, katanya kepada Simon Petrus. Ya. Lalu apa yang dibuat oleh Yesus? Diambilnya telinga si Malkus ini dan dilengketkannya kembali, sembuh kembali telinga si Malkus ini. Inilah kebaikan daripada Yesus itu. Sementara Yesus tahu bahwa Malkus ini adalah orang jahat, salah seorang dari rombongan yang mau menangkap Yesus ini. Tapi dia masih baik menyembuhkan telinganya. Ya. Di tengah-tengah suasana yang mencekam itu, firman Tuhan mengatakan bahwa kejahatan dibalas dengan kebaikan. Itulah oleh Tuhan Yesus. Dan kemudian setelah itu rombongan itu menangkap Tuhan Yesus dan semua murid-muridnya itu berlarian, termasuk si Petrus tadi yang telah berjanji akan mau mati bersama-sama dengan Yesus. Begitulah baiknya Yesus itu. Dia tidak berdosa, tapi dia mau, ya, rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Ada satu cerita inang, ya. Ada 2 orang anak yang kembar. Kita katakanlah namanya, satu yang paling besar adalah si baik dan satu lagi adalah si jahat. Si baik ini mulai kecil dia rajin bekerja, rajin belajar, rajin sekolah, dan dia setelah besar menjadi seorang hakim. Kemudian si jahat ini, dia mulai kecil bermalas-malasan, nakal, disuruh tidak mau. Kalau ada menjahati dia, dibalasnya dengan kejahatan lagi. Dan sampai kepada besar dia menjadi penjahat, seorang pencuri, seorang pembunuh. Pada suatu saat si jahat ini ditangkap oleh polisi dan diadili akan dihukum mati. Waktu mengadili itu adik-adik, abangnya si baik inilah menjadi hakim. Ya, dan diputuskan bahwa adiknya ini harus dihukum mati. Sebelum tiba saat dihukum mati, adiknya ini dimasukkan ke penjara. Ya. Sehari sebelum dihukum mati, malam-malam datanglah abangnya ini, si baik ini, ke penjara. Apa kata adiknya ini? Ngapai kau Pak Hakim? Belumkah puas kau dengan hukumanmu kepadaku? Katanya kepada abangnya ini. Apa jawab abangnya ini, si baik ini? Tidak adikku, kita kan kembar, wajah kita mirip. Jadi aku mau menggantikanmu menjadi yang akan dibunuh besok. Sekarang gantilah bajumu itu dengan bajuku ini. Ya, berganti bajulah mereka. Baju hakim itulah dikasih sama adiknya, dan baju adiknya penjahat itu, orang hukuman itulah dipakai oleh abangnya ini, si baik ini. Masuklah dia ke penjara dan dia rela mati demi adiknya. Nah, luar biasa adik-adik ya. Begitulah Yesus kita ini yang sangat baik ini, ya. Dia rela mati demi kita orang-orang berdosa ini. Dia rela disalibkan demi kita orang-orang yang berdosa ini. Karena itu adik-adik, marilah kita berbuat baik untuk membalas kebaikan daripada Tuhan Yesus kita itu. Kalau adik-adik misalnya ada yang menjahati adik-adik,
Apakah adik membalasnya? Apakah adik dendam kepadanya? Seharusnya adik-adik tidak membalas yang jahat itu dengan yang jahat dan tidak dendam kepadanya, karena Yesus telah memberikan teladan bagi kita. Dia ditangkap, dia disiksa, tapi dia tidak melawan. Bukan dia tidak sanggup melawannya, ya adik-adik. Bukan Yesus itu tidak sanggup melawannya. Tapi Yesus itu telah menjadi salah satu anak domba Allah yang akan diserahkan kepada penyembelihan. Dia meninggalkan kemuliaannya, dia meninggalkan kuasanya, dia meninggalkan semua tahtanya untuk kita anak-anaknya yang berdosa ini. Karena itu adik-adik, marilah mulai sekarang berjanji kepada Tuhan, berjanji kepada Tuhan Yesus bahwa kita harus melaksanakan yang baik, baik terhadap papa, baik terhadap mama, baik terhadap kakak, abang, adik, teman-teman, guru-guru di sekolah, guru-guru sekolah minggu, dan baik kepada sesama manusia. Supaya kalian anak-anak sekolah minggu layak disebut anak-anak Tuhan. Ya, mari adik-adik kita laksanakan mulai hari ini, kita akan baik kepada Tuhan Yesus. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kami disuruh agar menjadi anak-anak yang baik seperti Tuhan Yesus, yang tidak membalaskan yang jahat dengan yang jahat, tapi membalaskan yang jahat dengan kebaikan. Kuatkan kami Tuhan, agar kami dapat melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam Mazmur 116 ayat 17. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Sekarang mari kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan rindu pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, pemilik segala kehidupan ini, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan
tuntunan dan penyertaan-Mu. Engkau memberikan makanan, pakaian, dan segala kebutuhan hidup kami. Sebagai ucapan syukur, kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya juga berasal daripada-Mu. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon kiranya berkat-Mu semakin berkelimpahan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap apa yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa persembahan kami di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Mari sama-sama kita mengucapkan doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, hanami haganuk, pasada uhur nami, aseto rangganuk, senggoi dalanan nami, salakan atorsa, dopham hasoman nami, torang age huja. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu minggu depan di rumah masing-masing. Shalom. Shalom. Yes.